Di tengah memanasnya ketegangan di Timur Tengah, China memilih langkah yang tenang, namun penuh perhitungan. Alih-alih ikut terseret dalam pusaran konflik, Beijing justru tampil sebagai penyeimbang, mendorong jalur diplomasi, dan menyerukan gencatan senjata. Bahkan Presiden China Xi Jinping pada Selasa 14 April 2026 mengusulkan 4 poin penting terkait perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. Apa saja itu? Lalu apa alasan dibalik China yang terkesan kebal dari gejolak perang Amerika Serikat Israel dan Iran? Kita bahas. Bagi China, stabilitas kawasan bukan sekadar isu politik tapi juga menyangkut kepentingan besar, terutama pasokan energi global yang menjadi nadi pertumbuhan ekonominya. Karena itu setiap eskalasi dipandang sebagai ancaman serius yang harus segera diredam. Di saat yang sama, Beijing tak ragu menyuarakan kritik. Mereka mengecam tindakan militer yang dianggap melanggar hukum internasional, termasuk serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sikap ini menegaskan posisi China menjaga keseimbangan tanpa kehilangan suara di tengah konflik yang kian memanas. Adapun 4 poin yang diusulkan Xi terkait perdamaian di Timur Tengah, yaitu patuh terhadap prinsip hidup berdampingan secara damai, prinsip kedaulatan nasional, prinsip supremasi hukum internasional, serta koordinasi pembangunan dan keamanan. Selain itu, Xi juga menegaskan bahwa China akan terus memainkan peran konstruktif dalam menjaga keamanan Timur Tengah, serta menyerukan agar dunia tak kembali ke hukum rimba. Lalu mengapa China tidak panik saat perang Iran-Amerika Serikat, penutupan Selat Hormuz, dan krisis energi dunia? Zhongyuan Zuliu, peneliti dari Institut Politik Global di Sekolah Urusan Internasional dan Publik Universitas Columbia menyebut, respons tenang China terhadap perang Iran tidak mencerminkan ketidakpedulian atau pencarian keuntungan oportunistik. Langkah itu justru dilakukan untuk mengelola risiko, menjaga kondisi eksternal bagi perdagangan dan arus modal, serta melindungi kepentingan nasional. James Sher, asisten profesor di program Cina Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam Universitas Teknologi Nanyang, Singapura menyebut, selama Perang Timur Tengah serta penutupan Selat Hormuz, sejumlah negara Asia Timur pengimpor minyak sibuk mengatur strategi agar tidak kekurangan pasokan. Namun China justru tidak panik, padahal negara ini merupakan pabrik dunia yang mengimpor sekitar setengah pasokan minyak mentah dan kondensatnya dari negara-negara Teluk. Sher menyebut ada 3 hal penting dalam strategi keamanan energi Beijing. Pertama, China memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Beberapa analis memperkirakan terdapat cadangan sekitar 1,2 miliar hingga 1,3 miliar barel yang terbagi antara persediaan strategis dan komersial. Cadangan ini diperkirakan mampu bertahan hingga 100 hari. Kedua, China melakukan diversifikasi perdagangan demi mengamankan pasokan energi, baik dari sisi jenis bahan bakar maupun rute distribusi. Beijing mengimpor minyak dari Timur Tengah, Australia, Asia Tengah, Rusia, Amerika Selatan, dan Afrika. Jalur distribusi dilakukan melalui laut maupun pipa darat seperti jalur Power of Siberia 1 yang terhubung ke Rusia. Ketiga, upaya China menjaga hubungan dengan negara-negara yang terisolasi seperti Iran dan Rusia membuahkan hasil. Teheran tetap mengizinkan aliran impor minyak mentah ke Beijing terlepas dari blokade. Namun Sher menyebut satu kerugian serius bagi Beijing menyangkut prospek strategis jangka panjangnya di Timur Tengah. Perang berkepanjangan yang menghancurkan infrastruktur di Iran dan negara-negara tetangganya tidak hanya mengancam aliran minyak, tetapi juga dapat berdampak domino terhadap inisiatif sabuk dan jalan milik China. Sahabat Kompas, sikap tenang China di tengah memanasnya konflik Timur Tengah justru membuat posisinya semakin dilirik banyak negara, sebut saja Rusia, Spanyol, dan Uni Emirat Arab. Ketika kekuatan besar lain terlibat langsung dalam ketegangan, Beijing hadir dengan pendekatan berbeda, lebih diplomatis, lebih stabil, dan cenderung menghindari konfrontasi terbuka. Apakah ini pertanda bahwa China semakin diperhitungkan sebagai kekuatan utama dalam energi dan geopolitik dunia?